Matahari tenggelam perlahan di ufuk barat, menyembunyikan sinarnya di balik rimbun pepohonan yang mengelilingi istana Majapahit. Dari kejauhan, gong besar dipukul 3 kali, pertanda malam telah tiba dan segala kegiatan di dalam puri akan segera berhenti. Namun, di tengah temaram cahaya lampu minyak, seorang lelaki tua bersorban putih masih duduk bersila di bel pertemuan belakang istana. Tatapannya menembus gelap, seolah melihat masa depan yang belum terjadi. Dialah Sabda Palon, sang pendeta, penasihat spiritual, sekaligus penjaga rahasia Majapahit. Di hadapannya, seorang pemuda berpakaian lusuh tengah bersujud. Ia bernama Lembayung, abdi istana muda yang sering ditugaskan mengantar pesan-pesan rahasia untuk para empu dan pertapa di luar tembok kerajaan. Lembayung tahu, setiap kali Sabda Palon memanggilnya pada malam hari, pasti ada sesuatu yang berat tengah menimpa negeri ini. Lembayung, suara Sabda Palon lembut namun mengandung daya yang dalam. Pernahkah kau perhatikan angin malam dari arah timur? Ia membawa bau asin dari lautan, namun kini juga membawa getir. Ada yang berubah dari arah mata angin. Alam sedang berbisik, dan bisik itu tidak baik bagi tanah ini. Lembayung menunduk dalam-dalam. Ampun, Eyang, saya hanyalah abdi kecil, tak kuasa menafsir tanda langit. Sabda Palon tersenyum samar. Justru karena kau rendah hati, maka kau bisa melihat dengan mata hati. Dengarlah, anak muda, Majapahit tengah berada di ujung masa jaya. Prabu kita masih arif, namun istana ini telah penuh bisik-bisik dan kepentingan. Orang-orang saling memuja dewa, tapi hatinya berhala bagi kekuasaan. Angin malam berhembus lembut, membawa suara serangga dan gemerisik daun pisang di halaman belakang. Di langit, bintang-bintang tampak redup, seolah menyembunyikan diri dari pandangan manusia. Sabda Palon memejamkan mata, napasnya pelan dan teratur. Lalu ia bergumam lirih dalam bahasa kuno yang hanya dimengerti oleh para brahmana dan empu tua. Lembayung merasakan hawa sejuk menjalar dari lantai batu, menembus telapak kakinya hingga ke ubun-ubun. Tak lama, dari arah selatan, suara langkah prajurit terdengar. Mereka membawa obor dan berhenti di depan bel. Salah satu dari mereka menunduk hormat. Eyang Sabda Palon, Prabu Brawijaya memanggil Paduka ke ruang bel kencana. Ada perkara yang harus dibicarakan malam ini. Sabda Palon berdiri perlahan. Tongkat kayu cendana di tangannya bergetar halus. Ia menatap Lembayung. Kau ikut denganku. Tapi ingat, dengar dan lihat, jangan bicara. Malam ini, langit akan menunjukkan rahasianya. Mereka berjalan melewati lorong panjang menuju ruang utama istana. Dinding-dinding batu dihiasi relief kisah Ramayana, namun di beberapa bagiannya mulai retak. Seolah batu pun tahu bahwa waktu tak bisa dilawan. Ketika mereka tiba di ruang bel kencana, Prabu Brawijaya telah menunggu. Sang raja tampak letih. Wajahnya yang dulu bercahaya kini tertutup bayangan kekhawatiran. Di sekelilingnya, para patih dan brahmana duduk dengan wajah muram. Sabda Palon, suara Prabu serak. Kau tahu mengapa aku memanggilmu malam ini? Ada kegelisahan yang tak dapat kuterjemahkan. Rakyat gelisah, langit kerap murka, dan kabar dari Demak membawa pesan tentang agama baru yang sedang tumbuh. Apa ini pertanda akhir kejayaan Majapahit? Sabda Palon menatap sang Prabu lama, seolah mencari jawaban dari masa lalu. Kehancuran bukanlah datang dari luar, Prabu. Ia lahir dari dalam hati manusia. Bila manusia meninggalkan keseimbangan, maka langit pun akan murka. Agama baru bukanlah musuh, tapi cermin. Ia datang karena tanah ini mulai lupa pada kesejatian. Seorang brahmana muda yang duduk di pojok ruangan menyela. Tapi, Eyang, bagaimana dengan dewa-dewa kita? Apakah ajaran baru itu tidak akan menghapusnya? Sabda Palon tersenyum samar, namun matanya menyala seperti bara. Dewa tak bisa dihapus oleh kata. Ia hidup dalam budi, bukan dalam sesembahan. Bila manusia berbuat benar, maka sejatinya ia telah menyembah Yang Esa. Tapi bila ia berbuat nista, meski menyebut 1000 nama dewa, yang disembah hanyalah keangkuhan. Suasana ruangan menjadi hening.
Prabu Brawijaya menundukkan kepala. Dalam diamnya, ia tahu bahwa Sabda Palon tidak sedang berbicara tentang ajaran semata, melainkan tentang nurani. Tentang keseimbangan yang pelan-pelan hilang dari hati manusia Majapahit. Lembayung, yang berdiri di sudut ruangan, mencatat semua itu dalam ingatannya. Ia belum paham maknanya sepenuhnya. Tapi getar kata-kata Sabda Palon terasa seperti doa yang kelak akan hidup dalam ingatannya. Setelah pertemuan berakhir, Sabda Palon kembali ke taman belakang istana. Ia berjalan sendirian, menatap langit malam. Di kejauhan, Gunung Lawu tampak menjulang, diselimuti kabut tipis. Dari arah gunung itulah, suara lirih seperti nyanyian terdengar, padahal tidak ada siapapun di sana. Sabda Palon menutup matanya, merasakan getar bumi. Dalam batinnya, ia melihat bayangan masa depan. Majapahit runtuh, istana terbakar, dan rakyatnya tercerai-berai. Namun dari puing-puing, fajar baru saja terbit di atas tanah Majapahit. Kabut pagi menggantung di antara pepohonan jati dan beringin yang mengelilingi istana. Udara masih dingin ketika Sabda Palon meninggalkan Puri, membawa tongkat kayu cendana dan sebuah kendi berisi air suci dari sendang istana. Lembayung, sang abdi muda, mengikuti dari belakang tanpa berani bersuara. Hari itu, Sabda Palon berangkat menuju Gunung Lawu, gunung yang diyakini sebagai tempat bersemayamnya para leluhur Majapahit, tempat antara dunia manusia dan alam halus. Jalan menuju Lawu panjang dan berliku. Dari puncak gunung Pananggungan mereka menyeberangi lembah hingga ke hutan-hutan yang mulai sepi dari manusia. Di setiap langkah, Sabda Palon berhenti sejenak, menundukkan kepala, lalu meletakkan bunga kenanga di tanah. Setiap daun, setiap batu, setiap bayangan di bumi ini memiliki penjaganya, katanya perlahan. Kita tak bisa berjalan tanpa meminta izin. Lembayung mengangguk, meski tak sepenuhnya mengerti. Ia hanya tahu bahwa Gunung Lawu bukan gunung biasa. Banyak kisah beredar di istana, tentang cahaya biru yang muncul di puncak, tentang suara gamelan tanpa wujud, tentang sosok berjubah putih yang berjalan di antara kabut. Dan kini, ia akan naik bersama orang yang paling banyak disebut dalam cerita-cerita itu, Sabda Palon sendiri. Ketika mereka tiba di lereng Lawu, kabut menebal. Angin membawa aroma dupa dan tanah basah. Sabda Palon berhenti di depan sebuah batu besar berbentuk seperti kursi. Ia berlutut, menyentuh batu itu dengan ujung jarinya, dan berbisik dalam bahasa tua. Seketika udara di sekitarnya berubah. Burung-burung berhenti berkicau, daun berhenti bergetar, dan dunia seolah menahan napas. Eyang. Suara Lembayung gemetar. Ada apa, Eyang? Dengarlah, jawab Sabda Palon. Gunung ini sedang bicara. Dari kejauhan, terdengar gemuruh halus seperti suara 1000 sungai. Kabut menari di antara pepohonan, membentuk bayangan wajah-wajah samar. Lembayung memejamkan mata, dan ketika ia membukanya, ia melihat sosok-sosok cahaya mengelilingi mereka. Mereka mengenakan pakaian kuning keemasan, tubuhnya memancarkan sinar halus. Salah satu di antaranya mendekat dan menatap Sabda Palon dengan lembut. Sabda Palon, penjaga Majapahit. Suara itu bergema di udara. Engkau datang membawa kegelisahan manusia. Apa yang kau cari di antara kabut dan bebatuan ini? Sabda Palon menunduk hormat. Aku mencari keseimbangan. Majapahit sedang goyah. Rakyat mulai berpaling dari laku luhur. Aku mohon petunjuk agar cahaya tak padam di tanah ini. Sosok cahaya itu tersenyum, namun di balik senyumnya tersimpan kesedihan. Majapahit telah sampai pada garis nasibnya. Apa yang lahir dari kejayaan akan mati dalam keangkuhan. Kami tak dapat menghentikan arus waktu, Sabda Palon. Tapi engkau bisa menyiapkan benih baru. Tanamlah bukan di tanah, tapi di jiwa manusia. Sabda Palon menunduk lebih dalam. Apakah itu berarti akhir sudah dekat? Tidak ada akhir, hanya perubahan wujud, jawab suara itu. Ketika istana runtuh, roh tanah ini akan berpindah ke jiwa anak cucu yang menjaga kebenaran. Bila kelak mereka lupa, engkau boleh memanggil namamu sendiri dan kembali membangunkan mereka. Seketika cahaya itu lenyap, kabut menipis,
dan suara alam kembali. Lembayung masih berlutut. Tubuhnya gemetar. Eyang, apakah itu para leluhur Majapahit? Bukan sekadar leluhur, jawab Sabda Palon. Mereka adalah bayangan masa depan juga. Dalam jagat ini, waktu tak berjalan lurus. Masa lalu, kini, dan nanti hanyalah satu napas panjang. Dan napas itu kini mulai berat. Mereka mendirikan perapian kecil di lereng gunung. Malam turun perlahan, menyelimuti dunia dengan sunyi yang ganjil. Di kejauhan terdengar suara gemericik air dari sungai yang mengalir ke bawah, dan suara burung hantu memecah kesunyian. Sabda Palon duduk bersila di depan api, menatap nyalanya tanpa berkedip. Lembayung, katanya pelan. Apa yang kau lihat dalam api ini? Pemuda itu menatap nyala api dengan gugup. Saya melihat wajah-wajah, Eyang. Wajah orang-orang yang menangis dan terbakar. Saya mendengar suara gong dan teriakan prajurit. Itulah bayangan masa depan, Sabda Palon berkata tanpa menoleh. Majapahit akan terbakar oleh kesombongannya sendiri. Tapi jangan takut. Dari api itu akan lahir tanah baru, seperti benih yang tumbuh dari abu. Lembayung menelan ludah. Apakah itu berarti Prabu Brawijaya akan kalah? Tidak ada menang atau kalah, jawab Sabda Palon. Yang ada hanyalah perubahan bentuk kekuasaan. Tapi ketahuilah, aku tidak akan meninggalkan tanah ini. Bila kelak semua manusia lupa pada asalnya, aku akan kembali dalam rupa yang lain. Api berkobar tinggi seolah menjawab kata-katanya. Angin bertiup kencang, meniup abu ke segala arah. Dari atas puncak, terdengar suara gemuruh seperti suara genderang perang. Sabda Palon memejamkan mata, lalu mulai melantunkan kidung kuno, kidung pemanggil jagat dan penjaga arah. Suaranya rendah, namun setiap suku katanya bergetar di udara, menembus kabut, hingga langit di atas laut tampak berdenyut merah. Lembayung menunduk, menutup telinganya. Tapi suara kidung itu tetap bergema di dalam pikirannya. Ia melihat bayangan Sabda Palon berubah, membesar, seolah menyatu dengan gunung. Mata Sabda Palon menyala merah seperti bara, lalu perlahan meredup. Setelah kidung usai, dunia menjadi hening lagi. Angin berhenti. Api padam dengan sendirinya, menyisakan bara yang masih hangat. Sabda Palon berdiri, menatap puncak Lawu. Gunung ini telah menyampaikan pesannya. Waktuku di istana akan segera selesai. Aku harus bersiap menghadapi badai terakhir. Lembayung menatapnya bingung. Badai, Eyang. Badai yang datang bukan dari langit, melainkan dari hati manusia. Brawijaya akan diguncang. Istana akan dipecah oleh keyakinan. Dan saat itu terjadi, darah Majapahit akan mengalir di antara dua sungai kepercayaan. Mereka turun perlahan dari gunung, meninggalkan kabut yang perlahan menutup jalan. Di belakang mereka, Gunung Lawu kembali tenang. Tapi Lembayung merasa seolah gunung itu kini hidup, mengawasi setiap langkah mereka. Dan di kejauhan, samar-samar terdengar suara bisikan lembut, seperti janji yang menggema di antara pepohonan. Jika Nusantara kehilangan cahaya, aku akan datang kembali. Langit Majapahit berubah warna. Hujan turun tanpa musim, petir menyambar sawah dan hutan, dan para petani mulai berbicara lirih tentang pertanda buruk. Di dalam istana, bayangan perpecahan semakin nyata. Sejak kabar dari Demak tiba, tentang berdirinya kerajaan baru dengan ajaran berbeda, suasana di Bel Kencana tak lagi sama. Banyak bangsawan mulai membentuk kelompok, memihak pada keyakinan baru atau tetap bertahan pada ajaran lama. Di tengah badai itu, Sabda Palon berdiri sendirian di antara dua dunia yang mulai saling menolak. Malam itu, Sabda Palon berjalan di halaman Pura Wangi, tempat persembahyangan tua yang berdiri di antara taman bunga dan kolam teratai istana. Dupa menyala di altar batu. Asapnya menari seperti lidah api. Angin berhembus pelan, namun membawa bau anyir darah yang samar. Ia tahu, malam ini bukan malam biasa. Lembayung datang tergesa, membawa berita dari dalam istana. Eyang, Prabu Brawijaya marah besar. Para Brahmana dan pejabat mulai berselisih di depan Bel Agung.
Beberapa prajurit terluka. Saya takut, Eyang. Majapahit akan pecah. Sabda Palon tak menjawab. Ia hanya menatap nyala dupa yang mulai meredup. Beginilah bila manusia membakar dupa tanpa hati yang bersih, ujarnya perlahan. Asapnya tidak naik ke langit, tapi jatuh ke tanah, menjadi kabut hitam yang menyesakkan. Ia melangkah menuju kolam, menatap bayangannya di air. Di permukaan yang tenang itu, ia melihat pantulan istana Majapahit. Namun dalam pantulan itu api berkobar. Ia menghela napas panjang. Brawijaya, bisiknya lirih. Aku telah memperingatkanmu. Tak lama kemudian, dua prajurit berlari menuju pura. Wajah mereka pucat. Eyang Sabda Palon. Prabu memanggil Paduka ke bel agung. Ada yang menuduh Paduka berpihak pada ajaran lama dan menghasut rakyat. Patih Udara ingin menangkap Paduka. Lembayung menatap terkejut. Apa? Siapa yang berani menuduh Eyang begitu? Sabda Palon hanya tersenyum tenang. Sudah waktunya bayangan memakan cahaya. Jangan takut. Lembayung. Setiap badai punya ujungnya. Mereka berjalan cepat menuju bel agung. Di dalam ruangan besar itu, para bangsawan berdebat sengit. Di satu sisi berdiri para Brahmana dan pendeta lama. Di sisi lain para pejabat muda yang mulai mengikuti ajaran baru dari barat laut. Suara mereka bergema, menembus dinding batu. Prabu Brawijaya duduk di tengah. Wajahnya pucat dan matanya merah. Di hadapannya, dunia yang ia bangun selama puluhan tahun mulai retak. Ketika Sabda Palon masuk, semua mata tertuju padanya. Patih Udara, lelaki tinggi dengan sorban hitam di kepala, melangkah maju. Inilah dia, orang yang selama ini mengadu domba. Dengan dalih keseimbangan, ia menolak perubahan dan menakut-nakuti rakyat dengan ramalan. Sabda Palon menatapnya tanpa gentar. Aku hanya mengatakan kebenaran yang datang dari alam. Bila langit berbicara, aku hanyalah penyampai. Omong kosong, seru Udara. Majapahit harus menerima zaman baru. Kau dan ajaran lamamu adalah sisa masa lalu. Prabu Brawijaya mengangkat tangan. Cukup, Sabda Palon. Katakanlah, apakah benar engkau menolak perubahan yang sedang datang? Sabda Palon melangkah maju, berdiri tepat di bawah cahaya lampu minyak. Suaranya dalam, tenang, namun setiap katanya seperti dentang gong di telinga. Prabu, aku tidak menolak perubahan. Aku menolak kehancuran. Perubahan sejati datang dari hati yang jernih, bukan dari amarah dan nafsu kuasa. Apa gunanya ajaran baru bila manusia tetap memuja kekuasaan dan melupakan welas asih? Ruangan hening. Beberapa pejabat menunduk. Namun Patih Udara tersenyum sinis. Kata-kata indah tidak akan menyelamatkan Majapahit. Eyang, kau hidup di masa yang sudah lewat. Sabda Palon memandangnya lama. Kalau begitu, biarkan masa depanmu menjemputmu lebih cepat dari waktunya. Wahai Patih. Tiba-tiba, suara petir menggelegar di luar istana. Lampu minyak bergetar. Dari langit-langit, debu jatuh seperti abu. Beberapa orang berteriak, mengira gempa. Sabda Palon menutup mata. Tongkatnya bergetar di tangan. Gunung Lawu bergetar, katanya lirih. Alam ikut marah. Prabu Brawijaya berdiri. Suaranya bergetar antara marah dan sedih. Cukup. Aku tak ingin mendengar ramalan lagi. Pergilah, Sabda Palon. Bila engkau ingin menjadi pertapa, jadilah. Tapi jangan ganggu lagi urusan istana. Lembayung berlari maju. Prabu, Eyang Sabda Palon tidak bersalah. Namun dua prajurit sudah menahan pemuda itu. Sabda Palon menatap sang Prabu untuk terakhir kalinya. Di mata Brawijaya, ia melihat bukan kebencian, melainkan ketakutan. Aku mengerti, Prabu. Ini bukan keputusanmu, tapi takdirmu. Aku akan pergi. Tapi ingatlah, bila kelak bumi ini berguncang dan darah mengalir di halaman istana, jangan salahkan langit. Karena langit hanya memantulkan isi hati manusia. Ia menunduk hormat, lalu berbalik. Langkahnya berat, namun mantap. Lembayung menunduk dalam-dalam,
menahan air mata. Ketika mereka melangkah keluar dari istana, suara riuh di dalam semakin keras. Majapahit mulai pecah. Malam itu, Pura Wangi kembali diselimuti kabut. Sabdapalon berdiri di hadapan altar batu, menatap nyala dupa yang hampir padam. Inilah akhirnya, gumamnya. Aku tak lagi dibutuhkan oleh manusia. Tapi aku masih dibutuhkan oleh bumi. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah, dan bumi bergetar pelan. Dari dalam tanah muncul sinar lembut, seperti darah yang bercahaya. Lembayung terperanjat. Eyang, apa yang Eyang lakukan? Aku menanam sumpah, jawab Sabdapalon. Sumpah agar tanah ini tak pernah kehilangan jiwanya. Bila kelak manusia lupa, sumpah ini akan bangkit. Hujan turun deras. Angin menderu. Sabdapalon berdiri di tengah badai. Matanya memancarkan cahaya aneh, antara merah dan emas. Lembayung, katanya pelan. Ingat kata-kataku. Akan tiba masa ketika segala ajaran bercampur, dan manusia tak tahu lagi mana benar dan salah. Saat itulah, aku akan kembali. Petir menyambar. Cahaya putih menyelimuti mereka berdua. Ketika Lembayung membuka mata, Sabdapalon telah hilang. Yang tersisa hanyalah tongkat kayu cendana yang menancap di tanah, berasap tipis di tengah hujan. Dan di langit Majapahit, guntur menggema seperti gong besar yang menandai berakhirnya satu zaman. Langit di atas Gunung Lawu tampak muram, seolah turut berduka atas runtuhnya kejayaan Majapahit. Kabut menggulung seperti ombak laut di udara, menelan puncak-puncak batu yang berdiri seperti penjaga tua. Di lereng gunung itu, seorang lelaki berjubah putih berjalan perlahan, tongkat kayu cendana di tangan kanannya. Dialah Sabdapalon, yang telah meninggalkan istana dan segala kemegahannya. Kini ia berjalan menuju tempat terakhir di mana dunia manusia dan dunia roh saling bersentuhan. Di belakangnya, Lembayung mengikuti dari jauh. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar menahan dingin dan ketakutan. Namun dalam hatinya, ada sesuatu yang lebih kuat dari rasa takut. Rasa tak ingin kehilangan sosok yang telah menjadi guru, pelindung, sekaligus cahaya baginya. Eyang. Suara Lembayung bergetar di sela kabut. Mengapa Eyang meninggalkan istana begitu saja? Masih ada yang setia kepada ajaran Eyang di sana. Sabdapalon berhenti, menatap ke arah timur di mana fajar baru mulai mengintip. Setia tanpa kesadaran hanyalah bayangan. Mereka mungkin mengaku mengikutiku, tapi hatinya telah berpaling pada dunia. Aku tak bisa lagi berbicara di tengah kebisingan manusia. Aku harus berbicara langsung dengan langit. Ia melangkah lagi, dan kabut di sekitarnya menyingkir seolah tunduk. Di atas mereka, suara gemuruh halus terdengar, bukan petir, melainkan getar bumi yang sedang bernafas. Semakin tinggi mereka mendaki, semakin tipis batas antara dunia yang tampak dan yang tak tampak. Pepohonan berubah bentuk, daun-daunnya berkilau seperti tembaga, dan dari celah bebatuan keluar asap tipis yang beraroma dupa. Mereka tiba di sebuah lapangan batu di puncak Lawu. Di tengah lapangan itu berdiri batu besar menyerupai altar. Di sekelilingnya mengalir uap panas bumi, menciptakan ilusi air mendidih yang berputar pelan. Sabdapalon mendekati altar itu, menancapkan tongkatnya, lalu duduk bersila. Lembayung, katanya lembut. Di tempat inilah batas antara dunia manusia dan dunia para leluhur. Siapapun yang menancapkan sumpah di sini, suaranya akan bergema selama ratusan tahun. Tapi sumpahku bukan untuk diriku sendiri, melainkan untuk tanah ini. Lembayung berlutut di sampingnya. Eyang, apakah ini artinya Eyang akan pergi selamanya? Sabdapalon menatapnya lama. Mata tuanya bersinar lembut. Tidak ada yang selamanya pergi, anakku. Hanya berganti rupa. Aku akan meninggalkan tubuhku, tapi jiwaku akan tetap berjalan bersama tanah dan angin Nusantara. Ia memejamkan mata. Suara kidung pelan keluar dari bibirnya. Bahasa tua yang bahkan Lembayung tak mengerti. Namun dari kidung itu, udara bergetar. Uap panas berputar lebih cepat, dan dari tanah muncul cahaya merah keemasan. Di udara terdengar suara-suara halus,
seperti bisikan para leluhur yang bangkit dari tidur panjang. Kemudian, Sabda Palon berbicara dengan suara yang tidak lagi seperti suara manusia, melainkan gema dari kedalaman bumi. Aku, Sabda Palon, penjaga kesejatian Majapahit, bersumpah di hadapan Sang Hyang Tunggal, bahwa aku tak akan lenyap sebelum Nusantara kembali menemukan jiwanya. Bila tanah ini kelak terpecah oleh nafsu, bila manusia lupa pada keseimbangan, maka aku akan bangkit dari antara angin dan kabut. Aku akan bicara lagi melalui hati mereka yang masih suci. Langit bergetar. Petir menyambar jauh di selatan, menyinari puncak gunung seperti bara menyala. Lembayung menunduk, menangis tanpa suara. Ia merasakan hawa panas menjalar dari tanah ke seluruh tubuhnya, seperti disentuh oleh tangan tak terlihat. Sabda Palon melanjutkan. Suaranya kini menggema ke segala arah. Bila bumi ini menangis, biarlah air mataku menjadi hujan. Bila gunung ini retak, biarlah jiwaku menahannya. Aku tak mati, aku hanya menunggu. Hening. Hanya suara angin yang tersisa, meniup ujung jubahnya. Sabda Palon membuka mata, memandang lembayung yang kini gemetar di hadapannya. Kau, anak muda, katanya, akan menjadi saksi. Namaku akan kau bawa dalam darahmu. Bila kelak keturunanmu mendengar bisikan di antara hujan atau kabut, itulah aku memanggil. Aku tak akan berbicara dengan lidah manusia lagi, tapi dengan hati yang mengingat. Lembayung menunduk, meneteskan air mata ke tanah. Eyang, jangan pergi. Dunia masih membutuhkanmu. Sabda Palon tersenyum. Bukan aku yang dibutuhkan dunia, tapi kesadaran. Bila manusia belajar dari kesalahannya, maka mereka akan menemukan aku dalam dirinya sendiri. Ia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dari tanah, cahaya semakin kuat, menyilaukan. Batu altar bergetar, dan uap panas berubah menjadi kabut bercahaya. Sosok Sabda Palon perlahan kabur di balik sinar itu. Tubuhnya seperti larut menjadi bagian dari udara. Lembayung berteriak memanggil, tapi suaranya tertelan oleh angin. Eyang! Jangan tinggalkan aku. Dari dalam cahaya, terdengar suara terakhir Sabda Palon, lembut tapi menggema hingga jauh ke lembah. Jaga keseimbangan, anakku. Saat semua kembali gelap, panggil namaku lewat hati yang bersih. Aku akan datang melalui angin. Kemudian cahaya itu meledak dalam kesunyian. Lembayung terlempar ke belakang. Ketika ia sadar, kabut telah lenyap. Batu altar kosong, hanya tongkat kayu cendana yang tersisa, kini berubah menjadi batu keras berwarna hitam keemasan. Ia memungut tongkat itu, menatap puncak Lawu yang kini diterangi fajar. Langit tampak tenang, seolah badai semalam hanyalah mimpi. Tapi di hatinya, Lembayung tahu bahwa sumpah telah ditanam, sumpah yang akan hidup jauh melampaui umurnya sendiri. Sejak hari itu, ia hidup sebagai pertapa di kaki Gunung Lawu. Orang-orang yang lewat kerap mendengar suaranya melantunkan kidung tua di tengah kabut. Mereka menyebutnya Ki Lembayung Lawu, penjaga sendang yang tak pernah tua. Dan di malam-malam tertentu, ketika kabut turun terlalu tebal, orang-orang desa bersumpah melihat bayangan berjubah putih berdiri di puncak, memandangi lembah Majapahit yang kini mulai kosong. Mereka tidak tahu siapa dia. Tapi setiap kali angin berhembus dari arah gunung, terdengar bisikan lembut yang sama. Sabda Palon belum pergi. Waktu berjalan lambat di kaki Gunung Lawu. Sejak Sabda Palon menancapkan sumpahnya di puncak, alam seakan berubah. Burung-burung berhenti berkicau setiap senja, kabut turun lebih tebal dari biasanya, dan di malam hari terdengar gamelan samar dari arah puncak gunung, suara yang tak pernah dimainkan oleh tangan manusia. Di lembah bawah, para petani mulai berbisik tentang makhluk berjubah putih yang sering terlihat berjalan di atas kabut, dan setiap kali sosok itu muncul, hujan selalu turun setelahnya. Lembayung kini telah menua. Rambutnya memutih, janggutnya panjang hingga dada, namun matanya tetap tajam seperti dahulu. Ia tinggal di sebuah gubuk kecil dekat sendang alami yang disebut Sendang Prawening. Tempat airnya selalu hangat meski hujan deras mengguyur. Setiap pagi, ia duduk di batu besar di tepi sendang itu, menatap Gunung Lawu yang puncaknya tak pernah terlihat. Di dalam hatinya,
Ia tahu, Eyang Sabdapalon belum benar-benar pergi. Ia hanya bersemayam di antara kabut dan arus waktu. Pada suatu pagi, ketika matahari belum tinggi, seorang pemuda datang dari arah selatan. Bajunya compang-camping, tubuhnya kurus, namun wajahnya menyala oleh semangat. Ia menunduk hormat di hadapan Lembayung. "Eyang Lembayung," katanya. "Aku mendengar bahwa Eyang pernah menjadi murid Sang Sabdapalon. Aku datang untuk mencari ilmu kebenaran. Dunia kini penuh kebohongan. Orang saling mengaku suci, tapi hatinya hitam." Lembayung menatapnya lama. "Siapa namamu, anak muda?" "Namaku Jati." "Jati," gumam Lembayung pelan. "Nama yang berarti, asli, sejati. Nama bukan kebetulan. Tapi apakah kau siap untuk mendengar kebenaran yang bukan berasal dari manusia?" Pemuda itu menunduk. "Aku siap, Eyang." Lembayung mengangguk. Ia mengajak Jati duduk di tepi sendang. "Dengarlah," katanya. "Sabdapalon bukan hanya guru. Ia adalah nafas tanah ini. Ketika Majapahit runtuh, yang lenyap bukan hanya kerajaan, tapi juga keseimbangan antara bumi dan manusia. Eyang Sabdapalon meninggalkan tubuhnya di Lawu, tapi jiwanya menyatu dengan segala yang hidup. Bila engkau bisa mendengar bisikan angin dan memahami diamnya batu, maka engkau akan menemukan dia." "Apakah Eyang pernah melihatnya lagi setelah di Lawu?" tanya Jati lirih. Lembayung terdiam. Angin berhembus pelan, menggoyang permukaan sendang. "Aku tidak melihatnya," katanya pelan. "Tapi aku selalu mendengar suaranya. Kadang di tengah hujan, kadang di antara desir daun, kadang dalam mimpi." Suaranya berkata, "Belajarlah membaca tanpa huruf, mendengar tanpa telinga, melihat tanpa mata." Pemuda itu menggigil, bukan karena dingin, melainkan karena getar kata-kata itu. Apakah itu berarti Eyang Sabdapalon masih hidup? Lembayung tersenyum samar. "Kehidupan bukan hanya bernafas, Jati. Ia adalah kesadaran yang terus berjalan, sekalipun raga telah kembali ke tanah." Hari demi hari berlalu. Jati tinggal bersama Lembayung, belajar mengolah jiwa, berpuasa, dan bermeditasi di tepi sendang. Di malam-malam tertentu, mereka berdua duduk di bawah sinar bulan purnama, mendengarkan suara gamelan halus dari arah puncak Lawu. Suara itu mengalun lembut, seolah memainkan kidung yang sama dengan yang dulu dilantunkan Sabdapalon. Namun suatu malam, sesuatu yang ganjil terjadi. Bulan tampak memerah, udara tiba-tiba panas, dan kabut turun begitu tebal hingga jarak satu langkah pun tak terlihat. Lembayung berdiri perlahan, wajahnya berubah tegang. "Eyang," panggil Jati. "Ada apa?" "Gunung sedang berbicara," jawab Lembayung cepat. "Jangan bergerak, anak muda. Bila kau melihat cahaya dari arah puncak, jangan memandang langsung. Itu bukan cahaya dunia." Dari arah puncak, terdengar suara gemuruh seperti ribuan gong dipukul bersamaan. Tanah bergetar. Air sendang memercik ke segala arah, memantulkan cahaya merah keemasan. Dan di tengah kabut itu, muncul sosok, tinggi, berjubah putih, wajahnya bersinar lembut. Lembayung berlutut. Air matanya mengalir deras. "Eyang Sabdapalon," bisiknya. "Kau datang lagi." Sosok itu melangkah mendekat. Tapi ketika Jati menatap, ia tak melihat wajah manusia. Yang tampak hanyalah cahaya berputar, seperti pusaran api di dalam kabut. Suaranya bergema, dalam dan berat, tak berasal dari arah tertentu. "Lembayung, waktumu hampir selesai," kata suara itu. "Sumpahku telah tertanam dalam tanah ini, tapi kini manusia mulai melupakan janjinya. Kau harus meneruskan kisah ini pada generasi berikutnya." Lembayung menunduk. "Eyang, manusia sudah berubah. Mereka sibuk memperebutkan dunia. Siapa yang mau mendengar kisah lama sepertiku?" Sabdapalon menjawab, "Mereka tidak akan mendengar dengan telinga, tapi dengan hati. Ceritakan padaku, pada mereka, pada siapapun yang lahir dari tanah ini, bahwa setiap gunung menyimpan janji, setiap sungai membawa doa. Bila mereka lupa,
Biarlah aku menjadi badai yang membangunkan. Cahaya itu semakin terang, dan tubuh Lembayung mulai bergetar. Ia merasa darahnya berputar lebih cepat, seolah sesuatu dari sabda Palon mengalir masuk ke dalam dirinya. Jati menatap ketakutan, tapi Lembayung menatapnya dengan tenang. Jati, katanya dengan suara lemah, dengarkan baik-baik. Aku tidak akan lama lagi. Setelah aku pergi, jaga sendang ini. Ajarkan anak cucumu tentang keseimbangan, dan jangan pernah biarkan mereka menginjak tanah tanpa menghormatinya. Eyang, jangan bicara seperti itu, seru Jati, menahan tangis. Namun Lembayung hanya tersenyum. Dari langit, cahaya merah turun seperti benang halus dan menyelimuti tubuhnya. Di tengah cahaya itu, suara sabda Palon menggema sekali lagi, yang sejati tak pernah hilang. Ia hanya berpindah tempat. Dan seketika, Lembayung hilang. Tubuhnya lenyap menjadi debu cahaya yang berputar di atas sendang, lalu menyatu dengan air. Jati berteriak, tapi suaranya tenggelam dalam angin. Sosok sabda Palon pun memudar, meninggalkan hanya keheningan. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan Jati pingsan di tepi sendang. Ketika ia sadar, rambutnya telah memutih sebagian. Ia hanya berkata satu kalimat yang terus diingat orang-orang desa. Sabda Palon masih di sini. Ia hanya tidur di bawah air. Sejak hari itu, sendang itu berubah nama menjadi Sendang Sabdo Wening, air yang memurnikan suara. Orang-orang datang untuk berdoa, memohon petunjuk, atau sekadar menenangkan hati. Dan di malam-malam tertentu, saat kabut turun dan bulan purnama menggantung di langit, beberapa orang bersumpah melihat bayangan dua sosok, seorang tua berjubah putih dan seorang muda berambut panjang, duduk berdampingan di atas batu. Mereka percaya, itu Sabda Palon dan Lembayung, dua penjaga abadi Gunung Lawu. Dan legenda pun mulai hidup, menyebar dari mulut ke mulut, dari desa ke desa, tentang sang empu yang lenyap, tapi jiwanya tetap mengawasi bumi yang ia cintai. Ratusan tahun telah berlalu sejak Sabda Palon menghilang di puncak Gunung Lawu. Majapahit hanyalah kenangan dalam naskah-naskah tua, relief yang retak, dan kisah yang dibisikkan di malam hari oleh para tetua desa. Alam pun berubah, hutan semakin jarang, sungai mulai tercemar, dan kota-kota baru berdiri di atas reruntuhan. Namun, di balik perubahan itu, sesuatu tetap hidup, keris-keris peninggalan Majapahit, yang tersimpan di candi-candi dan koleksi bangsawan, mulai bergetar aneh. Di sebuah desa kecil di lereng Lawu, seorang pemuda bernama Arga bekerja di rumah peninggalan keluarganya. Ia adalah keturunan Jati, murid terakhir Lembayung. Keris tua keluarga itu, yang dikenal sebagai keris Sabdo Wening, tiba-tiba bergetar di dalam kotak kayu. Cahaya tipis keluar dari bilahnya, memantul di dinding rumah. Arga terperanjat. Ia telah mendengar cerita tentang Sabda Palon, tapi mengira itu hanyalah legenda. Malam itu, ia membawa keris keluar rumah, menatap puncak Lawu yang terselimuti kabut. Angin berhembus dingin, dan daun-daun pohon pinus berdesir seperti suara gamelan. Dari kejauhan, terdengar suara samar, seperti kidung yang familiar, membuat darah Arga berdesir. "Siapa di sana?" seru Arga. Suara terhentak di udara malam. Tak ada jawaban, hanya kabut yang berputar menutup puncak gunung. Keris di tangannya bergetar semakin kuat. Ia merasakan denyut hidup yang bukan berasal dari dirinya sendiri. Tanah, air, bahkan udara di sekelilingnya seakan bernafas serempak dengan bilah keris itu. Sementara itu, di kota Jawa, seorang peneliti bernama Ratna sedang meneliti naskah-naskah kuno Majapahit. Ia menemukan manuskrip yang menceritakan Sabda Palon, sumpahnya di Gunung Lawu, dan keberadaan keris-keris yang menyalurkan energi spiritual kerajaan. Manuskrip itu bersisik dan berdebu, tetapi tulisannya jelas. Keris bukan hanya senjata. Ia adalah jiwa penjaga, yang menunggu saat manusia lupa dan membutuhkan suara sang empu. Malam itu, Ratna bermimpi. Ia melihat bayangan seorang lelaki berjubah putih, berdiri di puncak gunung, mata merah keemasan menembus kabut. Lelaki itu mengangkat tangan, dan kidung tua mengalun, menembus langit malam. Dalam mimpi itu, Ratna mendengar suara.
Bangkitkan mereka yang masih suci. Waktuku akan kembali melalui darah, jiwa, dan angin. Pagi harinya, ia terbangun dengan jantung berdegup kencang. Manuskrip yang ia pegang semalam kini seolah bergetar, dan tinta tulisan tua berkilau di bawah sinar matahari. Ia sadar, pesan itu bukan sekadar legenda. Sabda Palon belum benar-benar lenyap. Di desa Arga, kabut malam semakin tebal. Dari puncak Lawu, cahaya merah keemasan menyembul sejenak sebelum hilang. Arga menunduk, merasakan panggilan yang tidak dapat dijelaskan. Ia menatap keris di tangannya. Bilah itu kini memantulkan bayangan seorang lelaki tua berjubah putih, berdiri di balik kabut. Arga merasakan energi yang menggetarkan darahnya, tubuhnya panas, dan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu, Sabda Palon sedang memanggilnya. Beberapa malam kemudian, para tetua desa menyaksikan fenomena aneh. Keris-keris peninggalan Majapahit yang disimpan di rumah mereka bergetar, memancarkan cahaya lembut di tengah kabut malam. Orang-orang mulai bermimpi tentang lelaki berjubah putih dan anak muda yang membawa keris bercahaya. Dalam mimpi itu, suara kidung terdengar. Bangkitkan keseimbangan. Jangan biarkan manusia melupakan arah. Saat mereka lupa, aku akan datang kembali. Arga akhirnya pergi ke puncak Lawu, membawa keris Sabdo Wening. Kabut menutupi jalan, angin berdesir, dan suara kidung semakin jelas. Setiap langkahnya terasa seperti menembus waktu. Ia menyadari bahwa dirinya bukan sekadar penerus keluarga. Ia adalah bagian dari rantai panjang murid Sabda Palon, yang ditakdirkan untuk menjaga kesadaran Nusantara. Di tengah perjalanan, ia melihat bayangan seorang lelaki tua di antara kabut, mata merah keemasan dan jubah putih. Ia menunduk, tak mampu berkata-kata. Lelaki itu mengulurkan tangan, menunjuk ke arah keris. Arga merasakan energi mengalir dari bilah keris, melalui tubuhnya, hingga ke tanah di bawahnya. Ia seolah bisa merasakan semua sejarah Majapahit, dari gemuruh pertempuran hingga kidung para leluhur, masuk ke dalam dirinya. Engkau telah dipilih, suara lelaki itu bergema di udara. Kau adalah penerus yang harus menyalakan kembali cahaya yang hampir padam. Jangan takut, aku akan membimbing melalui bisikan angin, kabut, dan suara air. Arga menunduk, menyesap setiap kata. Ia tahu, tugas ini berat, menjaga keseimbangan Nusantara, memastikan ajaran lama dan baru hidup berdampingan, serta meneruskan pesan Sabda Palon kepada generasi mendatang. Malam itu, puncak Lawu kembali tenang. Namun cahaya merah keemasan tetap berputar di antara kabut, tanda bahwa Sabda Palon belum sepenuhnya pergi. Ia hadir melalui keris, melalui mimpi, dan melalui hati orang-orang yang masih mendengar kidungnya. Dan di desa-desa sekitar Lawu, orang-orang mulai bercerita kembali tentang Sabda Palon, sang empu yang lenyap raga, namun hadir sebagai penjaga jiwa Nusantara. Cerita itu menjadi legenda baru, yang tak lagi hanya tentang masa lalu, tapi juga tentang masa depan, tentang kebangkitan yang perlahan muncul di malam keris. Abad telah berganti, dan dunia di Nusantara kini tidak lagi sama. Kota-kota besar berdiri megah, rel kereta menghubungkan pulau-pulau, dan informasi mengalir cepat melalui layar kaca yang memancarkan cahaya neon. Namun, di tengah modernitas itu, tanah Jawa masih menyimpan bisikan lama, bisikan yang hanya bisa didengar oleh mereka yang hati dan jiwanya murni. Di sebuah laboratorium kuno yang tersembunyi di balik gedung modern Yogyakarta, Ratna, peneliti manuskrip Majapahit yang pernah meneliti naskah-naskah tua, kini bekerja sama dengan Arga, keturunan terakhir Lembayung. Mereka mempelajari keris-keris peninggalan Majapahit, termasuk keris Sabdo Wening. Keris itu kini tidak hanya bergetar, tapi juga memancarkan energi yang membuat layar monitor komputer menampilkan simbol-simbol misterius. Ini bukan sekadar keris, kata Arga sambil menatap bilahnya yang berkilau di bawah lampu. Ada sesuatu di dalamnya, sesuatu yang bisa berkomunikasi dengan alam dan sejarah. Ratna mencondongkan tubuh, mengamati simbol di layar. Kau benar, ini seolah catatan hidup. Setiap getaran keris menerjemahkan peristiwa sejarah, doa, dan kidung Sabda Palon. Seolah ia masih hidup, tapi dalam bentuk energi.
Malam itu, Arga membawa Kris ke puncak kecil di kaki Gunung Lawu. Kabut turun, meski kota di kejauhan masih berwarna neon. Di tengah kabut, Kris mulai bergetar hebat. Cahaya merah keemasan menari di udara, membentuk bayangan seorang lelaki tua berjubah putih. Sosok itu menatap Arga dengan mata merah keemasan, namun penuh kelembutan. Arga, suara itu bergema, terdengar di telinga dan di dalam dada sekaligus. Waktunya telah tiba. Dunia modern telah lupa keseimbangan. Mereka hanya mengejar materi, melupakan jiwa. Aku membutuhkan penerus yang mampu membimbing manusia, agar mereka tak tersesat. Arga menunduk, menahan getar tubuhnya. Eyang, aku siap. Tapi bagaimana caranya? Dunia telah berubah. Mereka tidak percaya pada legenda. Sabda Palon tersenyum samar. Legenda hanyalah simbol. Yang kau butuhkan adalah hati yang mendengar. Kau akan mengajarkan melalui tindakan, melalui energi keris, melalui kata-kata yang tersembunyi di antara naskah, mimpi, dan alam. Jangan biarkan dunia modern melupakan suara bumi dan langit. Tiba-tiba, kabut di sekeliling mereka menebal, dan bayangan keris Sabdo Wening memantul, memproyeksikan simbol kuno ke udara. Ratna, yang mengikuti dari bawah puncak, tercengang. Simbol itu seperti kidung hidup, berputar di langit malam, membentuk cerita-cerita Majapahit, pertempuran, kidung leluhur, dan janji Sabda Palon. Ini luar biasa, kata Ratna. Kau lihat, Sabda Palon tidak hilang. Ia berkomunikasi dengan siapa yang mampu mendengar. Arga menatap bayangan itu, merasakan aliran energi menyatu dengan darahnya. Aku merasakan masa lalu, kini, dan masa depan sekaligus, katanya. Seolah Sabda Palon menanamkan jiwanya di tanah Nusantara, menunggu saat yang tepat untuk bangkit kembali. Cahaya keris semakin terang, dan kabut berubah menjadi pusaran energi. Di tengah pusaran itu, terdengar suara kidung yang lebih jelas. Bangkitkan jiwa yang masih suci, agar manusia tidak lupa arah. Aku akan membimbing melalui angin, hujan, dan kabut. Dengarlah. Arga mengangkat keris tinggi, dan cahaya merah keemasan menyelimuti tubuhnya. Ia merasakan panggilan Sabda Palon menembus jantung kota, melewati gedung pencakar langit, dan menembus hati manusia yang bersedia mendengar. Di malam itu, sebagian orang merasakan hawa aneh, seperti tersentuh sesuatu yang tak terlihat, tetapi membekas di hati. Ratna menatap Arga, kagum sekaligus takut. Ini lebih dari legenda. Ini adalah kebangkitan. Sabda Palon kini hadir bukan hanya dalam bayangan atau mimpi, tapi dalam energi yang bisa dirasakan dunia modern. Arga menunduk, menyesap kidung itu, dan berkata pelan, "Aku akan menjaga keseimbangan, seperti yang Eyang Sabda Palon perintahkan. Aku akan menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan. Aku akan menyalakan kembali cahaya yang hampir padam." Di langit malam, kabut perlahan menyingkir, tetapi cahaya merah keemasan tetap berputar di sekitar puncak Lawu, menandakan bahwa Sabda Palon kini hadir di tengah dunia modern. Ia tidak lagi hanya cerita, tetapi energi yang hidup, membimbing hati manusia untuk tidak melupakan keseimbangan, kemurnian, dan hikmah leluhur. Dan di desa-desa sekitar Lawu, orang-orang mulai bermimpi tentang seorang lelaki tua berjubah putih, seorang pemuda dengan keris bercahaya, dan kidung yang terdengar di tengah angin malam. Legenda Sabda Palon telah bangkit, kini menjangkau dunia modern, menghubungkan masa lalu, kini, dan masa depan Nusantara. Setelah malam itu di puncak Gunung Lawu, Arga merasakan tanggung jawab yang lebih berat dari sebelumnya. Ia bukan sekadar penerus Sabda Palon, tetapi medium energi leluhur yang harus membimbing Nusantara kembali pada keseimbangan. Keris Sabdo Wening kini bukan hanya senjata sakral, tetapi juga saluran jiwa Sabda Palon, yang dapat menembus ruang dan waktu untuk mengingatkan manusia tentang kemurnian hati. Arga memulai perjalanannya ke desa-desa di lereng Lawu dan sekitarnya. Setiap langkahnya, keris bergetar lembut, menyebarkan energi halus yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang hatinya murni. Di desa Wonomerto, ia bertemu seorang gadis bernama Sari, yang sejak kecil sering bermimpi tentang bayangan lelaki berjubah putih dan kidung lembut.
Ketika Arga mendekat, gadis itu merasakan hawa hangat menyelimuti tubuhnya, dan secara spontan ia mengucapkan kidung tua yang pernah ia dengar dalam mimpinya. Arga tersenyum, menyadari bahwa jejak Sabda Palon kini mulai terasa di hati generasi baru. Kau mendengar, dan kau mengingat, katanya lembut. Itulah langkah pertama untuk menyalakan kembali cahaya yang hampir padam. Dari desa ke desa, kabar tentang keris bercahaya dan pemuda yang berjalan membawa kidung tersebar. Orang-orang mulai berkumpul di tepi sungai, di pelataran candi, bahkan di tengah sawah, mendengar ajaran Arga yang selalu disertai bisikan halus kidung Sabda Palon. Energi yang terpancar dari keris membuat mereka merasakan damai, tetapi juga panggilan untuk bertindak, untuk menjaga tanah, air, dan pohon, serta menghormati leluhur. Di kota kecil Kediri, Arga bertemu dengan kelompok pemuda yang skeptis. Mereka menertawakan kisah keris bercahaya dan cerita Sabda Palon. Namun ketika Arga mengangkat keris dan kidung kuno mulai bergema, mereka melihat cahaya merah keemasan menari di udara, membentuk bayangan peta Nusantara, menyorot aliran sungai, gunung, dan candi-candi kuno. Mereka merasakan energi yang menembus dada, dan hati mereka bergetar tanpa bisa dijelaskan. Seorang pemuda bernama Tama berbisik, Aku merasakan sesuatu. Seperti panggilan dari masa lalu. Arga menunduk. Itulah Sabda Palon. Ia tidak berbicara dengan kata-kata, tetapi dengan hati. Siapapun yang mendengar kidung ini, adalah bagian dari jejaknya. Perjalanan Arga membawa jejak Sabda Palon semakin luas. Di Surakarta, ia mengadakan pertemuan di dekat Candi Sukuh. Kabut turun tipis di malam hari, dan keris Sabdo Wening bergetar hebat. Dari cahaya keris muncul bayangan Sabda Palon, yang mengangkat tangan seolah memberkati tanah Nusantara. Puluhan orang yang hadir merasakan hawa hangat, air mata mengalir tanpa disadari, dan kidung tua bergema di udara. Sabda Palon hadir dalam hati kita, Arga berkata. Ia ingin kita tidak lupa pada keseimbangan. Manusia boleh berubah, teknologi boleh maju, tetapi jiwa Nusantara harus tetap hidup. Setiap malam, Arga menulis catatan, merekam kidung dan energi keris. Catatan itu menjadi panduan bagi generasi berikutnya. Bagaimana mendengar angin, membaca aliran air, dan merasakan bisikan bumi. Ia menyadari bahwa Sabda Palon melalui keris dan dirinya telah menanam benih kesadaran, yang perlahan mulai tumbuh di seluruh Pulau Jawa. Di lereng Merapi, seorang petani tua bermimpi tentang lelaki berjubah putih dan anak muda dengan keris bercahaya. Dalam mimpinya, lelaki tua itu berkata, "Jaga bumi ini. Ajarkan anak cucumu untuk mendengar kidung, merasakan hati, dan menjaga keseimbangan. Aku masih ada, melalui mereka yang mau mendengar." Seiring berjalannya waktu, legenda Sabda Palon dan Arga menyebar ke seluruh Nusantara. Jejak mereka tidak selalu terlihat, tetapi energi mereka dirasakan di sungai yang mengalir jernih, di hutan yang tetap lestari, dan di antara candi-candi tua yang masih berdiri. Anak-anak mulai menyanyikan kidung, pemuda belajar menjaga tanah dan air, dan orang tua mengajarkan cerita Sabda Palon kepada generasi baru. Kota-kota besar, meski penuh gemerlap modernitas, mulai merasakan kehadiran energi Sabda Palon melalui Arga. Orang-orang yang terbuka hati merasakan keseimbangan yang hilang, ketenangan, kebijaksanaan, dan kemampuan mendengar alam. Jejak Sabda Palon kini bukan hanya sejarah, tetapi kekuatan hidup yang menyatu dengan tanah, air, dan manusia. Di puncak Gunung Lawu, kabut malam menari, memantulkan cahaya merah keemasan yang perlahan memudar menjadi samar. Bayangan lelaki tua berjubah putih muncul sesaat, menatap ke arah Arga yang berdiri di bawah. Suara kidung bergema sekali lagi. Jejak ini harus diteruskan. Aku akan selalu hadir, melalui anak-anak yang mau mendengar, melalui keris, melalui hati yang murni. Nusantara harus tetap hidup dalam keseimbangan. Dan di bumi Nusantara, angin malam berbisik lembut, membawa cerita, kidung, dan janji bahwa Sabda Palon belum pergi. Ia telah meninggalkan jejaknya, dan jejak itu kini hidup, menyebar, dan membimbing generasi baru untuk menjaga jiwa tanah air mereka. Kabut pagi menyelimuti lereng Gunung Lawu,
lembut seperti selendang putih yang melingkari bumi. Di antara embun dan nyanyian burung, Arga berdiri sendirian di puncak batu besar, menghadap ke arah timur di mana matahari mulai terbit. Di tangannya tergenggam keris sabdo wening. Bilahnya memantulkan cahaya mentari seperti menyalakan bara kehidupan di udara. Hari itu adalah hari yang telah dinantikan. Saat ketika semua tanda yang dijanjikan Sabda Palon akan terwujud. Telah bertahun-tahun Arga menelusuri Nusantara, membawa ajaran Sabda Palon tentang keseimbangan, cinta bumi, dan kesadaran jiwa. Dari Jawa hingga Bali, dari Sumatera hingga Sulawesi, orang-orang mulai sadar bahwa bumi bukan sekadar tempat tinggal, tetapi tubuh dari kesadaran itu sendiri. Di setiap tempat yang ia singgahi, Arga meninggalkan kidung, doa, dan pengetahuan kuno yang ia warisi. Kini, kabar tentang pemuda keris telah menjadi legenda. Namun, bagi Arga, semua itu hanyalah bagian dari takdir besar yang masih harus diselesaikan, menyatukan dunia lama dan dunia baru di bawah cahaya Sabda Palon. Ketika matahari naik, langit berubah menjadi warna emas dan merah saga. Angin berhembus pelan, membawa suara-suara dari kejauhan. Dalam desiran itu, Arga mendengar bisikan yang ia kenal, suara Sabda Palon. Arga, waktumu hampir tiba. Cahaya harus diteruskan, dan api harus dititipkan kepada mereka yang akan datang setelahmu. Arga menunduk. Eyang Sabda Palon, aku telah melakukan semua yang kubisa. Tapi manusia berubah cepat. Mereka mencintai teknologi, tapi melupakan kebijaksanaan. Mereka menaklukkan bumi, tapi lupa mendengar napasnya. Apa aku gagal, Eyang? Suara itu menjawab lembut namun tegas, seperti petir yang bergulung di dalam kabut. Tidak ada yang gagal bila masih ada yang mengingat. Kebangkitan bukanlah kemenangan, tetapi kesadaran. Ketika satu manusia tergerak menjaga keseimbangan, maka sejuta bintang bersinar kembali. Kini, waktunya kau mengembalikan cahaya kepada langit, agar aku dan engkau bisa menyatu. Kabut menebal. Dari celah pepohonan, Ratna muncul dengan mata berkaca-kaca. Rambutnya sudah mulai beruban, tapi semangatnya tetap menyala. Ia mendaki sampai ke batu tempat Arga berdiri, membawa naskah kuno yang kini terbuka menampilkan huruf-huruf bercahaya. Arga, katanya, terengah tapi tegas. Naskah ini berubah sendiri semalam. Ia menulis ulang kisahmu, kisah kita, dan kisah Sabda Palon. Lihat. Ia memperlihatkan lembaran itu. Di tengahnya, muncul kalimat baru yang tak pernah ada sebelumnya. Ketika cahaya bertemu kabut, dan masa lalu bersentuhan dengan masa depan, maka Sabda Palon akan hidup abadi bukan dalam tubuh, tapi dalam kesadaran Nusantara. Arga memandang Ratna, lalu menatap keris di tangannya. Cahaya dari bilah itu kini semakin terang, seperti api matahari yang diturunkan ke bumi. Suara Sabda Palon kembali bergema, lebih kuat dari sebelumnya. Letakkan keris itu di tanah. Biarkan bumi meneguk cahaya terakhirnya. Dari sanalah aku akan kembali, bukan sebagai manusia, tetapi sebagai jiwa yang tak pernah tidur. Dengan penuh hormat, Arga menancapkan keris sabdo wening ke tanah. Seketika bumi bergetar. Kabut di sekelilingnya berputar cepat, membentuk pusaran cahaya merah keemasan yang menjulang ke langit. Angin berputar, dedaunan beterbangan, dan suara gamelan halus terdengar dari segala arah. Ratna berlutut. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Di tengah cahaya itu, sosok Sabda Palon perlahan muncul. Wajahnya teduh. Jubahnya berkilau seperti diciptakan dari cahaya purnama. Ia menatap Arga dan Ratna dengan mata yang memancarkan kasih dan kebijaksanaan. Arga, engkau telah menepati sumpah leluhur. Kini waktunya aku pergi. Bukan untuk lenyap, tapi untuk menjadi bagian dari setiap kehidupan. Aku akan hadir dalam doa, dalam kidung, dalam napas angin yang berhembus di setiap pagi Nusantara. Arga menatapnya dengan mata basah. Eyang, apakah aku akan kembali melihatmu? Sabda Palon tersenyum lembut. Kau akan melihatku dalam setiap hati yang murni, dalam setiap tangan yang menjaga bumi. Selama masih ada yang mencintai kebenaran, aku akan selalu ada.
Cahaya di sekitar mereka semakin kuat. Keris yang tertancap di tanah kini memancarkan sinar ke langit, menembus awan, dan menyebar ke segala penjuru Nusantara. Orang-orang di kota, desa, gunung, dan pantai melihat langit memerah keemasan malam itu. Sebagian mengira itu fenomena alam, tapi di hati yang peka, mereka merasakan keheningan mendalam, sebuah kesadaran baru yang muncul begitu saja. Ratna menatap Arga yang kini berdiri dalam pusaran cahaya. Tubuhnya perlahan berubah menjadi cahaya lembut, seperti kabut pagi yang memudar perlahan. Ia mendengar Arga berkata pelan sebelum lenyap. Jaga kidung ini, Ratna. Jangan biarkan ia dilupakan. Sabda Palon tidak mati. Ia adalah kesadaran kita sendiri. Dan kemudian, semuanya hening. Cahaya meredup. Kabut menyingkir. Di tempat Arga berdiri, hanya tersisa keris Sabdo Wening yang kini tertanam di batu, berkilau lembut di bawah sinar matahari pagi. Ratna mendekat dan berlutut di depannya. Ia tahu, kisah Sabda Palon dan Arga telah selesai, tetapi misinya baru dimulai, menyebarkan pesan kebangkitan itu ke seluruh Nusantara. Beberapa bulan kemudian, Ratna menulis sebuah buku berjudul Sabda Palon, Cahaya yang Tak Pernah Padam. Buku itu menjadi bahan renungan di banyak tempat, dari universitas hingga pesantren, dari komunitas adat hingga forum spiritual modern. Di setiap tempat yang membaca, suasana berubah hening, dan beberapa orang bersumpah mendengar suara gamelan samar yang datang entah dari mana. Tahun berganti, dan keris Sabdo Wening tetap tertanam di batu puncak Lawu. Orang-orang datang berziarah, membawa bunga dan doa. Mereka percaya, setiap kali mereka menunduk dan menyentuh tanah, mereka sedang menyentuh jejak Sabda Palon. Dan di malam-malam tertentu, ketika kabut turun dan bulan purnama menggantung di langit, seseorang kadang melihat dua bayangan berdiri di atas batu, seorang tua berjubah putih dan seorang pemuda dengan cahaya di tangannya. Mereka tak berbicara, hanya menatap bumi yang mereka cintai. Lalu suara kidung bergema dari kejauhan. Hilang bukan berarti tiada, padam bukan berarti mati. Selama hati manusia masih suci, Sabda Palon akan abadi. Kisah ini pun menutup lingkaran waktunya. Dari kejayaan Majapahit hingga dunia modern, dari sumpah di puncak Lawu hingga kesadaran baru di hati manusia, Sabda Palon tidak pernah pergi. Ia tetap ada, menjadi cahaya abadi Nusantara, jiwa yang menjaga, membimbing, dan mengingatkan manusia agar tidak lupa siapa mereka sebenarnya.